pemirsa, saya Dwi Rahma kembali hadir menyapa Anda dalam berita News Budaya Nusantara Cagar Budaya Rumah Batu, yang dimana rumah batu ini dibangun pada abad ke-18 oleh Syed Idrus Hasan Al-Jufri, juga dikenal. Bersama saya Dwi Rahma, di sore hari ini saya sedang berada di Kelurahan Olah Kemang, Kecamatan Danageduk, Kota Jambi. Nah, saya sedang berada di Cagar Budaya Rumah Batu, yang dimana rumah ini merupakan bangunan yang bersejarah yang dibangun pada abad ke-18 yang memiliki ciri khas keunikan yang mencampur gaya Eropa, Arab, dan Cina. Untuk lebih lengkapnya saya sudah bersama dengan Ibu Syarifah Aulia. Ibu Syarifah Aulia bertanggung jawab sebagai pengurus utama menjaga warisan budaya yang merupakan peninggalan Syed Idrus Hasan Al-Jufri. Baik, Ibu, sebelumnya izin bertanya, Ibu, apa latar belakang sejarah berdirinya rumah batu, Ibu? Rumah batu Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri ini orangnya pedagang. Dia itu menyebar agama Islam. Dia berdagang rempah-rempah dari Jambi ke Arab. Setelah itu dia mungkin menghasilkan bagi dia juga punya rezeki. Udah itu dia sudah sesuai dengan tempat di sini, tempat di mana tempat dia menyebar agama Islam, dia sudah bersatu dengan penduduk di sini, maka dia berniatlah untuk mendirikan rumah. Dia mendirikan rumah ini, lokasinya di sini karena wilayah waktu itu tuh wilayah yang menyebar agama Islam dari Arab Melayu sampai ke Jembatan Aiduri itu. Nah, itu wilayah dia pada zaman dulu, kan zaman dulu ndak rame. Lalu bisa dia berwilayah. Jadi dia mencetuskan untuk membangun rumah. Rumah ini dia membangun rumah ini dia mencari orang yang ahli di dalam membangun rumah ini. Kalau kita sekarang ini kita bilang arsiteknya. Nah, yaitu adalah orang yang pada masa dulu tuh juga Islam, orang Cina Islam juga merantau ke sini, ke Jambi ini. Nah, seperti dibikinlah sayembara gitu. Siapa yang bisa, siapa yang mampu untuk membangun, maka yang orang ini namanya Datuk Sintai. Datuk Sintai ini orang Thailand masuk Islam. Jadi dari si Datuk Sintai ini merekayasa pembangunan rumah ini dengan ide-ide dia, ialah dia mengadukan berbagai motif berdasarkan perjalanan dia. Mungkin dia juga orang perantau, orang pejalan gue ya. Dia mengidekan yaitu bangunan rumahnya Eropa melalui Cina. Ini dia bangun. Jadi yang Syed Idrus ini yang bergelar Pangeran Wirakusuma ini setuju dengan usulan Datuk Sintai ini, maka dibangunlah rumah yang seperti yang ada kemarin itu. Baik, Ibu, selanjutnya, mengapa rumah batu dibangun dengan ciri khas gaya campuran Arab, Eropa, Cina? Kalau perpaduan itu saja berdasarkan perjalanan si Datuk Sintai ini tadi. Datuk Sintai itu sudah pernah mengalami perjalanan Cina, karena dia orang Cina, mungkin dia mengidekan, oh kalau kami Cina begini. Nah, mungkin di Datuk Eropa tuh orang Arab kan, orang Arab bangunan rumahnya begini. Datuk Melayu kan kita Jambi, kita Indonesia ini kan Melayu gini, mungkin kayak gitu kan. Maka dibikinlah yang seperti tiga itu, yang motifnya itu yang di depan itu gapura, itu kan Cina, lengkung-lengkungan itu Eropa, yang semi permanen 2 tingkat itu kan Melayu. Nah, bangunan rumahnya itu banyaknya jendela lubang angin, karena kemungkinan pada zaman dulu tidak ada kipas angin, jadi aset masuk angin itu kan lebih leluasa. Baik, Ibu, selanjutnya, siapa sosok pemilik asli rumah batu dan apa peran pentingnya dalam sejarah Kesultanan Jambi, Ibu?
Kalau menurut sejarahnya itu dia nih orang Arab datang ke Indonesia utama Jambi menyebar agama Islam sama berdagang. Nah sudah itu dia mm, kalau saya ini mau menjelaskan yang sebenarnya nanti salah karena orang kan tidak mengakui keberadaan dia. Nah, kalau menurut sejarah itu wilayah dia ini Jambi sampai ke Batang-Batang Hari Bulian ya sampai ke Jambi itu wilayah dia Kesultanan pada masa dulu. Dari Bulian itu sampai ke Tebo itu wilayah Sultan Toha. Makanya dia berbesanan. Jadi wilayah Jambi kalau penjajah masuk ke Jambi itu kan melalui Palembang, Sriwijaya itu kan dia sudah ada berita tuh. Dia sudah ada berita dia melaporkan kepada Sultan Toha. Jadi Sultan Toha bilang gembor. Nah dialah yang dari Jambinya itu kan menurut sejarahnya, tapi orang sekarang kan tidak ada sejarah ke dianya itu yang timbul kan cuma Sultan Toha. Jadi masalah. Yang penting kan sekarang itu perjuangan dia ada Tuhan yang jadi saksi kayak gitu kan. Nah sudah dia itu juga penyebar agama Islam, mempersatu masyarakat, menjadikan umat kita menjadi umat Islam. Dulu kan belum ada agama mungkin ya. Jadi punya agama itu agama Islam. Bukti dia penyebar agama Islam itu dia mendirikan Masjid Al-Ihsaniyah. Tapi itu tidak asli lagi, tapi makamnya masih ada. Ya karena dia ya. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana kondisi rumah batu pada saat ini dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk melestarikan sebagai cagar budaya Ibu? Kondisinya seperti kamu lihat sekarang, tidak utuh lagi. Mungkin sebentar lagi tidak ada lagi yang namanya puing-puingnya juga mungkin tidak ada lagi. Kan kondisinya tidak memungkinkan lagi. Di tahun 80 sampai 2011 masih orang banyak berkunjung, masih utuh, kalau sekarang kan tidak lagi. Untuk upaya kita kan sudah berusaha. Nah, ini sekarang ini mudah-mudahan doa kita bersama itu kan wali kota sudah menemukan menteri kebudayaan Fadlizon. Nah, itu jawabannya sampai sekarang saya singgung. Mudah-mudahan kita doa bersama untuk melihat kecantikan dari rumah yang lama. Kalau orang jiwa seninya tinggi, waktu dulu 2010 itu orang dari mana saya tidak tahu lah. Sebelumnya tamu terus, tapi tamu biasa-biasa ya. Tapi pas itu dia bilang, wah gila, ini baru cantiknya. Dalam hati saya, kalau bagi saya lihat biasa-biasa saja karena jiwa seni saya ada. Di sekali dia ini baru, itu berarti dalam hati saya, oh inilah orang yang berjiwa seni tinggi. Sejak itulah dia bawa orang yang memang sama jiwanya sama dia kan. Lalu dia ngilang sampai sekarang. Apa ada tidak lagi tak tahu lah saya. Memang jiwa seninya tinggi. Baik Ibu, selanjutnya kapan Pangeran Wirakusuma wafat dan bagaimana kelanjutan rumah batu setelahnya Ibu? Dia wafat 1905. Ya, sudah tuh ya perkembangannya seperti sekarang ini mau. Umat juga sudah banyak, sudah hilang lah cerita dia, sudah dilupakan. Soalnya itu tadi kita juga tidak kuat memperjuangkan sejarah kita. Yang lebih kuatnya ialah itu orang yang lebih mencintai Sultan Toha, dia lebih kuat kesananya. Dan dia berbesanan tuh, tapi tidak punya keturunan. Baik Ibu, selanjutnya apa fungsi utama rumah batu pada masa kejayaannya Ibu? Ya untuk itu, pertamanya dia untuk merangkum keluarga. Keluarga dari manapun, seperti Sultan Toha, besan dia pada masa itu mau ke Jambi. Nah, di rumah dia. Pengajian di rumah dia. Sudah ke perkumpulan antara kita ni nak komunikasi dengan penjajah, itu dia yang ngampung. Dia yang komunikasi dengan penjajah dengan Belanda itu dia. Karena dia bisa menguasai bahasa orang itu kan. Dia juga bisa ngambil arti orang itu nah. Bisa dia ngambil arti orang itu. Kalau orang itu kalau sudah bilang nama Sultan Toha, si penjajah kita mulai.
naik darahnya. Nah, kalau dia bisa menguasai orang tuh, bisa orang tuh jadi lembut. Baik, Ibu, selanjutnya mengapa rumah ini diberikan nama dengan rumah batu, Ibu? Apa alasannya? Pada masa dulu mungkin inilah rumah yang pertama dibikin dari batu. Kemungkinan. Dia kan kita dulu tidak ada batu, kayu semua. Itu dia yang pertama mungkin. Yang pertama rumah yang dibikin dari batu. Baik, selanjutnya di mana letak ukiran batu singa dan naga yang menjadi ciri khas rumah batu ini, Bu? Di kantor BPK Wilayah 5 Kota Basudai, kantor saya. Sekian informasi yang dapat Ibu Syaifah Aulia berikan, yang informasi saya berikan, yang dimana berada di kawasan Kelurahan Palak Kemang, Kecamatan Tanah Teluk, Kota Jambi, di Cagar Budaya Rumah Batu.